Namaku Anita. Umurku 28 tahun, 5 tahun menikah tanpa anak, dan satu perhatian kecil dari pria bernama Wisnu membuatku melakukan kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku bukan perempuan yang suka cari sensasi. Aku juga bukan tipe yang gampang tergoda. Tapi ada satu bagian hidupku yang terlalu lama aku kunci rapat. Dan kunci itu akhirnya retak. Bukan karena ada yang memaksaku, tapi karena aku sendiri, entah kenapa, mulai lelah menahan semuanya sendirian. Aku kerja harian di proyek gudang bahan bangunan. Pekerjaannya keras, panas, debu, tangan kasar, punggung pegal. Tapi upah hariannya cukup buat bayar kontrakan dan menambal tagihan yang datang tanpa permisi. Di tempat itulah aku kenal Wisnu. Anita, bukan Mbak, bukan kamu, tapi namaku yang utuh. Dan aku benci mengakuinya, tapi panggilan itu terasa seperti disentuh. Halus, tepat di tempat yang lama kosong. Waktu proyek mulai sepi, jam kerja dipotong. Di rumah, uang makin ketat. Suamiku kerja serabutan, kadang pulang tanpa hasil. Tapi yang lebih berat dari urusan uang adalah jarak yang makin panjang di antara kami. Kami tinggal satu atap, tapi seperti hidup di dua dunia. Di ranjang, kami tetap bersama, tapi rasanya seperti menjalankan kewajiban, bukan saling mendekat. Sementara di luar ranjang, topik kami cuma muter di tagihan dan jadwal. Dan setiap kali soal anak muncul, kami sama-sama jadi kaku, seolah ada luka yang tidak boleh disentuh. Di tengah kekacauan itu, Wisnu datang bukan membawa solusi, tapi membawa sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Rasa dilihat. Dia nggak pernah mengasihani aku. Dia cuma memperhatikan. Sore itu aku lembur beresin barang. Hampir semua orang sudah pulang. Aku lagi beresin sarung tangan dan masker ketika Wisnu lewat dan berhenti. Kamu masih di sini? Tanyanya. Iya, bentar lagi. Dia menatap jam. Lalu menatap aku. Kamu udah makan? Aku geleng. Refleks. Karena memang biasanya aku tahan sampai rumah. Wisnu menghela napas kecil. Seperti kesal. Tapi bukan marah. Kamu itu keras kepala. Lalu dia menaruh roti kecil di meja. Makan. Biar nggak tumbang duluan. Aku mau menolak. Tapi cara dia bicara seperti tidak memberi ruang untuk drama. Aku akhirnya mengambil. Dan entah kenapa, aku merasa hangat. Bukan karena roti, tapi karena perhatian kecil yang terasa terlalu mewah buat hidupku yang penuh perhitungan. Sejak itu, kalimat-kalimat kecil mulai jadi kebiasaan. Udah minum? Jangan lupa pakai masker. Debunya parah. Kamu kalau capek suka melamun. Kadang aku balas ketus. Pura-pura biasa. Kadang aku cuma senyum. Dan menunduk. Tapi di dalam kepala, ada sesuatu yang mulai bergerak pelan. Seperti pintu yang sebelumnya rapat. Sekarang mulai berderit. Dan aku tahu, yang paling nakal bukan yang terlihat orang. Yang paling nakal adalah yang kita simpan diam-diam. Sampai suatu hari, hujan turun deras pas jam pulang. Aku berdiri di pinggir proyek, bingung mau nunggu reda atau nekat. Wisnu muncul dengan jaket titis
dan kunci motor di tangan. Kamu pulang ke arah mana? Aku jawab. Dia mengangguk. Sama arah. Ikut. Aku refleks menolak. Gak usah, aku bisa. Wisnu tidak memaksa. Dia cuma menatap aku. Lalu bilang, kalau kamu gak nyaman, bilang. Aku cuma gak mau kamu kehujanan. Kalimat itu sederhana. Tapi cara dia mengucapkannya membuatku diam. Karena aku sadar, aku sudah lama tidak diperlakukan dengan lembut, tanpa syarat. Aku akhirnya naik motor. Dan aku tahu, yang paling nakal bukan yang terlihat orang. Yang paling nakal adalah yang kita simpan diam-diam. Sampai suatu hari, hujan turun deras pas jam pulang. Aku berdiri di pinggir proyek, bingung mau nunggu reda atau nekat. Wisnu muncul dengan jaket titis dan kunci motor di tangan. Kamu pulang ke arah mana? Aku jawab. Dia mengangguk. Sama arah. Ikut. Aku refleks menolak. Gak usah, aku bisa. Wisnu tidak memaksa. Dia cuma menatap aku. Lalu bilang, kalau kamu gak nyaman, bilang. Aku cuma gak mau kamu kehujanan. Kalimat itu sederhana. Tapi cara dia mengucapkannya membuatku diam. Karena aku sadar, aku sudah lama tidak diperlakukan dengan lembut, tanpa syarat. Aku akhirnya naik motor. Sepanjang jalan, hujan seperti menyelimuti dunia. Di bawah helm, aku mencium sedikit aroma sabun dari jaketnya. Bau bersih yang anehnya menonjol di tengah bau proyek. Anita, panggilnya pelan. Aku menoleh. Kamu bahagia? Pertanyaan itu seperti menghantam tulang. Aku tertawa kecil, kaku. Kamu nanya berat banget. Wisnu mengangguk. Maaf. Lalu, dengan suara yang rendah dan tenang, dia bilang, aku tertarik sama kamu, tapi aku gak mau jadi masalah dalam hidup kamu. Jadi kalau kamu mau aku berhenti, bilang sekarang. Seharusnya aku menolak. Seharusnya aku mengakhiri semuanya di situ. Tapi yang keluar dari mulutku justru sesuatu yang jujur dan memalukan. Aku juga akhir-akhir ini gampang goyah. Wisnu menatapku, tidak buru-buru, seolah memberi ruang untuk aku menarik kata-kataku. Aku tidak menariknya. Aku hanya berbisik, jangan pergi dulu. Dan saat kalimat itu keluar, aku tahu aku baru saja menggeser batas yang selama ini kujaga dengan susah payah. Wisnu tidak menambah kata-kata. Motor kembali melaju menembus hujan, menuju tempat yang tidak akan mengenal nama keluargaku. Kami berhenti di depan motel kecil dengan lampu redup. Aku menelan ludah saat papan namanya terlihat. Rasanya seperti menandatangani keputusan sendiri. Di dalam kamar, suara hujan jadi latar. Lampunya remang, udara terasa hangat. Dan dunia seperti mengecil, hanya menjadi dua orang yang sama-sama menahan sesuatu terlalu lama. Wisnu mendekat tanpa banyak ragu, dan aku menyambutnya, bukan dengan kata-kata, tapi dengan tubuh yang sudah terlalu lama menahan. Ciumannya membuat napasku patah-patah.
jaket yang tadi kupakai jatuh ke lantai. Disusul sisa-sisa rapi yang biasanya kupakai untuk bertahan hidup. Disusul sisa-sisa kendali yang selama ini kujaga. Tangan kami saling mencari, saling menarik, saling memastikan. Malam ini kami tidak berpura-pura lagi. Aku menutup mata saat jarak benar-benar habis. Aku membiarkan panas mengambil alih. Aku membiarkan diriku tenggelam dalam sesuatu yang dekat, memabukkan, dan terlalu nyata untuk ditarik kembali. Dan malam itu, aku benar-benar melewati pintu yang tadi kubuka. Setelahnya, kamar terasa sunyi. Napas masih tersisa di udara. Aku menatap langit-langit seperti orang yang baru saja melakukan dosa, tapi juga baru saja mengingat rasanya hidup. Aku pulang dengan bibir yang masih hangat dan kepala yang kacau. Di rumah, suamiku tidur. Wajahnya lelah, seperti orang yang setiap hari kalah pelan-pelan oleh hidup. Aku berdiri beberapa detik, memandangi punggungnya, dan mendadak rasanya dada sempit. Aku masuk kamar mandi. Air mengalir lama, tapi rasa bersalah tidak ikut hanyut. Besoknya, aku tetap bekerja. Dan di proyek, semuanya jadi permainan yang lebih berbahaya. Tatapan singkat yang terlalu lama. Senyum kecil yang hanya kami mengerti. Jarak berdiri yang sedikit lebih dekat dari seharusnya. Kami tidak banyak bicara di tempat kerja. Tapi itu justru yang membuatnya terasa lebih nakal. Karena yang tidak diucapkan seringkali lebih panas daripada yang diucapkan. Malam-malam berikutnya, pesan singkat mulai muncul. Bukan kata-kata kotor. Bukan juga janji manis. Hanya kalimat-kalimat sederhana yang terasa seperti jari menyentuh pelan. Kamu udah makan? Jangan terlalu capek. Aku kepikiran kamu. Aku membalas seperlunya. Tapi setiap balasan terasa seperti langkah kecil menuju jurang yang sama. Aku sempat mencoba berhenti. Aku menghapus chat. Aku menjauh. Aku bilang pada diriku sendiri, ini gila, ini salah, ini akan menghancurkan semuanya. Tapi lucunya, yang membuatku jatuh bukan sekadar malam di motel. Yang membuatku jatuh adalah kenyataan bahwa selama ini aku hidup seperti menahan napas. Dan bersama Wisnu, aku seperti bernapas lagi. Dan itu menakutkan, karena aku tahu, kebahagiaan yang lahir dari rahasia biasanya punya harga. Dan harga itu tidak pernah murah. Aku masih istri orang, Wisnu masih melajang, dan cepat atau lambat, dia juga pasti butuh hidup yang utuh, bukan potongan jam curian. Hari ini aku bercerita bukan untuk minta dibenarkan. Aku tidak sedang mengajak siapapun meniru. Aku cuma ingin bilang, kadang perempuan jatuh bukan karena ia liar, tapi karena ia terlalu lama menahan sepi sampai satu perhatian kecil terasa seperti obat, padahal bisa jadi racun. Kalau kamu masih mendengarkan sampai sini, terima kasih. Tekan subscribe, karena mungkin di luar sana ada Anita lain yang juga sedang rapuh dalam diam dan butuh tahu bahwa dia tidak sendirian, bahkan ketika dia sedang salah.